Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga rezekinya dilancarkan. Kali ini saya akan menginfokan terkait banyaknya pertanyaan teman-teman yang bertanya tentang kartu BPNT PPKM atau peserta penerima bantuan BPNT PPKM. Nah, saya coba urut dari awal terlebih dahulu. BPNT PPKM adalah bantuan pangan sembako atau bantuan pangan non tunai, istilahnya bantuan sembako yang diberikan di tahun 2021 sebagai bantuan tambahan. Karena di tahun 2021 kemarin itu kan memang masih pandemi ya teman-teman, masih pandemi COVID. Alhamdulillah sekali ada bantuan tambahan, yaitu bantuan BPNT PPKM, istilahnya seperti itu. Kemudian penerima bantuan BPNT PPKM ini adalah mereka yang sudah masuk di DTKS pertama. Terus kemudian mereka yang pada tahun 2020 sampai 2021 itu mereka menerima bantuan BST, yaitu bantuan sosial tunai yang biasanya disalurkan melalui PT POS setiap bulannya 300.000, ada yang dirapel 600.000. Penyalurannya di kecamatan ataupun kantor pos masing-masing karena kantor pos sebagai pihak penyalurnya. Terus kemudian bantuan tersebut dihentikan atau selesai programnya itu di tahun 2021 bulan Agustus. Jadi mereka yang selama ini menerima bantuan BST-nya selesai di bulan Agustus 2021. Tapi alhamdulillah sekali beberapa dari peserta BST ini kemudian mendapatkan bantuan sembako PPKM, istilahnya seperti itu, berupa kartu sembako. Tapi memang ada yang tidak, karena seperti di dampingan saya cek banyak sekali yang mendapat, tapi juga ada yang belum. Karena sekali lagi kuota penerima setiap bantuan itu berbeda-beda, dan ada beberapa prioritas khusus ketika memberikan bantuan kepada para peserta penerima bantuan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian proses penyaluran kartu BPNT PPKM ini dimulai di akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Nah, untuk bantuan BPNT PPKM ini adalah bantuan BPNT sembako sebanyak 6 alokasi bantuan, yaitu setiap alokasinya itu 200.000, berarti total bantuan yang diterima adalah 1.200.000, tapi berupa sembako. Namun ketika proses penyaluran bantuan tersebut, bantuan BPNT PPKM ini di tahun 2022 kan harus segera diselesaikan, sehingga ada perintah khusus dari Bapak Presiden untuk menyalurkan bantuan BPNT PPKM kemarin itu berupa uang tunai. Jadi ada perbedaan ya teman-teman, pasti di daerah teman-teman dan di daerah saya juga kemarin itu ada yang cairnya bentuk sembako, ada juga yang cairnya dalam bentuk uang tunai. Karena memang sekali lagi bantuan BPNT PPKM ini adalah bantuan tambahan sebagai untuk membantu ekonomi teman-teman semua di masa pandemi, seperti itu. Nah, terus kemudian para peserta BPNT PPKM ini kan sudah memiliki kartu KKS merah putih, yaitu kartu sakti yang bisa digunakan untuk menerima 2 bantuan. Jadi sekali lagi, KKS merah putih itu digunakan untuk menerima bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Ketika teman-teman sudah menjadi peserta aktif bantuan PKH dan juga peserta aktif bantuan BPNT. Namun ketika memang belum cair bantuan BPNT dan bantuan PKH-nya, ini banyak sekali kendalanya ya, sudah pernah saya bahas dan saya berikan solusinya di video yang lain. Nah, sekarang kita bahas untuk peserta penerima bantuan BPNT PPKM yang di tahun 2022 ini sudah
masuk menjadi peserta penerima bantuan BPNT reguler 2022, maka bantuan sembako teman-teman ini masih bisa cair di tahun 2022. Cairnya sama seperti penerima bantuan BPNT reguler yang lain. Ada yang cair di PT Pos di tahap 1 kemarin 600.000, terus kemudian ada yang cair juga di PT Pos tahap 2 kemarin ada yang 900.000, ada yang 500.000, dan juga ada juga yang BPNT untuk alokasi khusus bulan April itu cairnya melalui KKS. Ya, di KKS teman-teman itu berarti status teman-teman adalah peserta penerima BPNT reguler 2022. Ini patut untuk disyukuri. Terus yang kemudian yang kedua, ketika para pemilik KKS Merah Putih BPNT PPKM ini mendapatkan bantuan PKH, entah itu PKH tahap 1 ataupun PKH tahap 2 senilai uang tunai tertentu dengan nominal tertentu, misalnya nominal lansia itu 600.000, terus kemudian komponen anak sekolah itu 225 untuk SD, 375 untuk SMP, dan 500.000 untuk SMA, ataupun untuk balita itu 750.000, maka status kepesertaan teman-teman alhamdulillah sekali sudah menjadi peserta penerima PKH by System 2022. Jadi teman-teman adalah penerima PKH baru. Nah teman-teman, di tahun 2022 ini ada tambahan peserta penerima bantuan PKH khususnya untuk komponen lansia. Dan lansia ini kebanyakan adalah mereka yang statusnya penerima BPNT PPKM. Namun untuk teman-teman, selain yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya, yang BPNT-nya belum cair juga setelah PPKM selesai tapi kartu KKS-nya masih belum cair, baik itu cair PKH ataupun cair BPNT, berarti kepesertaan teman-teman sampai di bulan Mei ini teman-teman ya belum menjadi peserta penerima bantuan BPNT 2022 dan juga penerima PKH 2022. Teman-teman tidak perlu terburu-buru, tidak perlu bersedih, tidak perlu kecewa, bahkan sampai melakukan hal yang salah, misalnya seperti marah dan ATM-nya itu dibuang atau dirusak. Segala bentuk perusakan ATM KKS penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini adalah hal yang sangat dilarang. Bahkan kami sebagai pendamping itu sangat marah ya teman-teman ketika ada kasus ATM yang sengaja dirusak atau dihilangkan. Karena kemarin ada yang menuliskan sengaja ATM-nya dirusak. Kenapa mereka dengan bangganya nulis seperti itu? Karena itu bisa saja dilaporkan ke pihak berwenang atas tindakan teman-teman itu merusak barang milik negara. Itu kan tidak boleh, sama seperti kasus merusak uang tunai. Itu kan kalau uang tunai dirusak itu kan ada hukumannya, sama saja seperti ATM, tidak boleh dirusak teman-teman ya. Karena ketika nanti misalnya teman-teman mendapatkan rezeki dari bantuan sosial, entah itu PKH ataupun BPNT yang cair di KKS tersebut, KKS BPNT PPKM teman-teman yang selama ini belum cair, nah terus bagaimana mengurusnya? Otomatis itu tidak bisa teman-teman, karena bantuan BPNT itu adalah bantuan yang berdasarkan nomor kartu. Jadi ketika kartunya hilang atau kartunya rusak, terus kemudian kartu baru, mendapatkan kartu baru tidak ada namanya, biasanya kartu instan seperti itu, maka itu akan menjadi kendala penyaluran bantuan BPNT seperti itu. Jadi untuk teman-teman peserta penerima bantuan BPNT PPKM yang memiliki KKS BPNT PPKM tapi sampai sekarang itu belum cair, harap ditunggu saja. Karena kabar baiknya teman-teman, setiap penyaluran bantuan PKH di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu pasti ada
ada penerima PKH baru, entah itu 1 orang, 2 orang di satu desa, maksudnya seperti itu ya. Jadi teman-teman berdoa saja, mungkin nanti di tahap 3 PKH atau tahap 4 ataupun tahun depan teman-teman bisa mendapatkan bantuan tersebut jika itu memang rezeki untuk teman-teman. Kemudian untuk penerima bantuan BPNT, karena BPNT-nya masih penyaluran melalui PT POS, jadi penerima bantuan BPNT ini kan cairnya melalui undangan, tidak melalui KKS. Namun tidak menutup kemungkinan ketika di tahun 2022 ini nanti ada beberapa penyaluran bantuan BPNT di bulan-bulan tertentu yang penyalurannya melalui KKS. Jadi tinggal ditunggu saja. Tetap sabar, tetap sehat, tetap bekerja keras. Semoga rezekinya dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.